Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus-menerus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung.' Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan dan pejarahan hidup kita sehari-hari, seringkali kita berhadapan dengan orang yang mudah menilai atau menyalahkan kelemahan atau kekurangan orang lain, ketimbang melihat kekurangan diri sendiri dan berani memperbaiki diri sendiri. Berhadapan dengan situasi ini, seringkali kita ragu dan kurang percaya diri untuk melakukan kebaikan hanya karena takut akan penilaian buruk dari orang lain. Takut akan cerita miring, gosip, dan pikiran-pikiran negatif orang yang bisa mengarang dan menciptakan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan realita, dengan kenyataan hidup. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang bingung mau memberi nama apa pada angkatan yang tegar tengkuk dan keras kepala ini. Sebab angkatan ini cepat sekali menilai orang dari luarnya saja. Angkatan ini juga cepat membanding-bandingkan. Cepat menilai orang dan suka membanding-bandingkan juga ada dalam diri kita sekarang ini. Sadar atau tidak, kita lebih cepat menilai orang ketimbang melihat kembali dalam diri sendiri. Apakah kita layak untuk menilai orang lain, padahal kita sendiri juga masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Kita juga lebih mudah membanding-bandingkan. Sikap ini menggambarkan orang yang tidak tahu bersyukur. Tidak tahu bersyukur atas rahmat Allah yang bekerja dalam diri sendiri. Padahal rahmat Allah selalu dicurahkan kepada semua orang tanpa terkecuali. Hanya saja, apakah kita mau bekerja sama dengan rahmat Allah? Ketika kita sungguh mendengarkan dan hidup berdasarkan hikmat Allah, maka kita tidak akan mudah terpengaruh untuk menilai sesama dan mendengarkan apa yang orang lain katakan tentang hidup kita.
Seluruh hidup kita adalah urusan kita dengan Tuhan yang menjadi penggerak dan penuntun utama dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh memperhatikan dan mendengarkan perintah dan sabda Tuhan, maka hidup kita akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan hidup kita akan berkelimpahan kebahagiaan dan sukacita. Hidup berbahagia dan hidup yang selalu penuh dengan sukacita. Hari ini kita semua diundang untuk masuk dalam angkatan yang dipuji dan disapa berbahagia oleh Allah yang berjalan menurut hikmat Allah dan yang kesukaannya adalah hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Semoga kita menjadi angkatan yang dipuji Allah karena hikmat Allah, kebijaksanaan Allah melimpah dalam kata dan perbuatan kita setiap hari, yang tidak mudah untuk menilai dan menghakimi, yang tidak mudah untuk membanding-bandingkan, tetapi selalu dipenuhi dengan kasih dan kebijaksanaan Allah. Masa Advent, masa tobat, masa untuk membaharui diri, berrekonsiliasi dengan Allah, dengan sesama, dengan dunia, dengan alam semesta. Semoga kita mampu membaharui cara berpikir kita, cara merasa kita, cara berbicara kita, cara bersikap atau bersifat, bertingkah laku dalam seluruh aspek kehidupan kita, mampu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, yang berpikiran tidak benar, suka mengata-ngatai atau membicarakan kelemahan orang, atau menggosipi orang dengan berita palsu yang pada akhirnya melahirkan dosa untuk kita yang suka membicarakan kelemahan orang lain. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau selalu menyertai langkah hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu selalu dalam setiap perjuangan hidup kami. Semoga kami mampu melayani sesama dan memuliakan Dikau dalam setiap pekerjaan kami. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.